Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin mendemokan sebuah website dan juga aplikasi yang dikembangkan menggunakan Laravel, React.js, dan juga Android Kotlin. Nah, di sini kita akan belajar banyak sekali, yaitu membangun RESTful API di Laravel, di mana di dalamnya kita akan implementasikan JWT atau JSON Web Token, kemudian ada role dan permission menggunakan API, kemudian kita belajar FCM atau Firebase Cloud Messaging untuk mengirimkan notifikasi secara real time ke aplikasi Android-nya. Oke. Dan untuk React.js nanti kita belajar banyak sekali juga membuat authentication menggunakan JWT, kemudian belajar state management menggunakan recoil dan lain sebagainya. Sedangkan di Android nanti kita juga akan belajar banyak hal seperti membuat dark theme, fetching data, menampilkan data, database lokal, dan masih banyak lagi lainnya. Oke. Langsung saja di sini saya akan demokan terlebih dahulu di bagian back office atau halaman adminnya yang dikembangkan menggunakan React.js. Oke, di sini saya akan login terlebih dahulu. Jika berhasil, kita akan diarahkan ke halaman dashboard. Nah, pada halaman dashboard ini kita akan menampilkan beberapa data, yaitu statistik, data kategoris, kemudian ada post, slider, dan user. Kemudian di bawahnya kita menampilkan statistik view dari post di dalam website kita atau aplikasi kita. Di sini karena kita akan membuat aplikasi berita, maka fitur ini sangat penting sekali, yaitu untuk mengetahui jumlah view dalam satu hari itu dapat berapa, ya kurang lebih seperti itu. Nah, contohnya di sini bisa teman-teman lihat pada tanggal sekian kita mendapatkan view sekian dan seterusnya, kurang lebih seperti itu. Nah, semua data ini yang ada di React.js ini kita ambil dari RESTful API yang dibuat di Laravel. Oke, selanjutnya masuk di menu kategoris. Pada menu kategoris ini digunakan untuk mengelompokkan artikel atau berita yang memiliki jenis yang sama. Contohnya di sini ada kesehatan, otomotif, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan belajar membuat real-time search ya. Di sini contohnya auto. Nah, teman-teman bisa lihat akan otomatis tanpa kita enter. Nah, kita juga belajar membuat pagination, kurang lebih seperti ini. Nah, semua ini dilakukan secara fetching ke API. Oke, setelah itu kita masuk di menu post. Menu post ini digunakan untuk menambahkan data berita, di mana nanti ya ketika kita menulis berita dan kita mempublishnya, maka di Laravelnya ini akan mengirimkan sebuah notifikasi secara real time ke aplikasi Android. Nah, kita akan mengimplementasikan menggunakan FCM atau Firebase Cloud Messaging. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kurang lebih untuk tampilan add postnya atau add beritanya itu seperti ini. Ada image, kemudian ada title-nya, kemudian ada kategorinya, dan juga kontennya. Nah, untuk ini akan kita demokan nanti setelah kita berhasil menginstal aplikasi Android-nya di HP ya. Setelah itu ada menu slider. Slider ini digunakan untuk menambahkan gambar slide ya di dalam aplikasi Android-nya nanti. Setelah itu kita ada menu user management. Nah, user management ini digunakan untuk mengelola hak akses yang dimiliki oleh user yang ada di website ini. Di sini ada roles ya. Pertama ada roles. Roles ini digunakan untuk melakukan grouping atau mengelompokkan hak akses yang ada di dalam website. Nah, contohnya di sini ada dua role nih ya. Ada author dan juga admin. Untuk author sendiri kita hanya memiliki 4 hak akses atau permission, sedangkan admin memiliki semua hak akses yang ada di website. Nah, hak akses ini bisa kita atur secara dinamis. Contohnya, misalkan kita add new di sini, kita bisa masukkan nama role apapun di sini ya. Contohnya, kemudian kita bisa pilih hak akses yang ingin dimasukkan di dalam role tersebut. Setelah itu kita masuk di menu permission. Menu permission ini merupakan list dari hak akses yang ada di website ini. Setelah itu masuk ke data user. Nah, data user ini digunakan untuk pengguna yang ingin menulis berita di website ini. Nah, jadi nanti misalkan kita ingin tambahkan user baru, kita cukup menambahkan role author aja. Kurang lebih seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk bagian React.js-nya ya. Kemudian kita akan lanjutkan di bagian Android-nya terlebih dahulu. Oke, di sini saya sudah melakukan mirroring ya, atau menyambungkan HP saya. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Silakan teman-teman buka Play Store ya, di sini Play Store. Kemudian teman-teman bisa ketikkan keyword Android News Harian Coding seperti ini. Kemudian nanti ada
aplikasinya News Android ya, yang berwarna ungu di urutan keempat itu. Teman-teman bisa buka dan kita akan install seperti ini. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ya, untuk ukuran aplikasinya sangat kecil sekali karena kita memang menggunakan native Android, menggunakan Kotlin. Jadi jangan diragukan lagi untuk performanya dan build size-nya. Oke, kita tunggu. Setelah berhasil terinstall, kita bisa buka, maka di sini akan otomatis melakukan fetching ke dalam RESTful API yang dibuat di Laravel. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Paling atas kita menambahkan fitur search ya, search di sini seperti ini, dan kemudian ada fitur dark mode yaitu tema gelap. Nah, di sini juga akan kita pelajari ya. Jadi seperti ini kurang lebih ya. Setelah itu di bagian bawah slider ya, di sini ada slider, kemudian di bawahnya ada kategoris. Nah, kategoris ini bisa kita scroll seperti ini ya. Jadi kesannya seperti aplikasi berita yang besar. Oke. Di bawahnya ada menampilkan data artikel. Nah, di sini artikel bisa teman-teman lihat ya. Di sini jika data artikelnya banyak, kita bisa scroll terus ya. Load more-nya itu berdasarkan di scroll, kurang lebih seperti itu. Nah, contohnya kita akan buka satu artikel ya. Di sini misalkan Pak Jokowi, kita buka, maka akan menampilkan detail data yang diambil dari RESTful API. Sebentar. Ya, misalkan seperti ini. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada kategorinya, kemudian ada tanggalnya, judulnya, thumbnailnya, dan view beritanya. Ya, dibuka berapa kali di sini. Kemudian ini detail dari artikelnya. Di sini teman-teman bisa juga melakukan bookmark ya, atau menyimpan artikelnya untuk dibaca nanti ya. Teman-teman bisa lihat di sini, misalkan kita bookmark ya. Kemudian kita masuk di menu kategoris di sini. Akan menampilkan list data kategori yang sudah kita tambahkan tadi di halaman adminnya. Oke, setelah itu masuk di menu bookmark di sini ya, teman-teman bisa lihat ada artikel yang kita simpan tadi untuk dibaca nanti. Kita bisa hapus bookmarknya, maka data list bookmarknya juga akan hilang. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba implementasikan Firebase Cloud Messaging. Jadi ketika nanti adminnya menginputkan data berita, maka di HP Android-nya ini nanti akan menampilkan sebuah notifikasi. Oke? Di sini saya akan contohkan menambahkan berita ya. Saya akan copy di sini. Contohnya ya, di sini teman-teman bisa masuk ke post, kemudian add new. Kemudian saya akan pastekan judulnya seperti ini. Kemudian untuk image-nya, oke, kita pilih ini ya. Kemudian kategorinya misalkan news seperti ini. Kemudian untuk isinya kita ambil contoh aja sedikit seperti ini. Kita copy, kita masukkan di sini. Di sini teman-teman bisa lihat kita juga bisa menghapuskan link jika kita kopas ya. Berarti kita bisa hapus. Oke. Jadi nanti teman-teman perhatikan di Android-nya sini nanti akan ada notifikasi ya. Di sini nanti akan ada notifikasi. Oke. Kita bisa di sini ya, udah kita bisa klik save. Maka data berhasil disimpan ya. Data berhasil disimpan dan di Android-nya juga menampilkan sebuah notifikasi yang dikirimkan menggunakan Firebase Cloud Messaging. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat nanti di sini. Nah, artikelnya sudah berhasil masuk ya, auto fetching. Kita bisa buka kurang lebih seperti ini. View-nya juga masuk satu di sini. Jika teman-teman lihat di sini, kita ini ya, refresh, maka view-nya juga bertambah ya. Oke. Kurang lebih seperti itu untuk demo website dan juga aplikasi yang dikembangkan menggunakan Laravel, kemudian React.js dan juga Android Kotlin. Dan nanti teman-teman juga belajar mengupload projectnya di Google Play Store. Oke? Kurang lebih seperti itu. Terima kasih.